Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 MI semester 1. Di sini kita klik tombol selanjutnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman menu atau home. Di sini berisi petunjuk, kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kita langsung menuju ke petunjuk agar kita mengetahui fungsi dari tombol-tombol yang ada di media ini. Yang pertama, ini berisi data diri pembuat, kemudian yang kedua ada tombol untuk kembali ke halaman utama, yang ketiga berisi seluruh kegiatan pembelajaran atau menu, yang selanjutnya ini adalah tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, yang terakhir yaitu tombol untuk memulai kegiatan. Di sini adalah informasi data diri saya. Perkenalkan, nama saya Niken Nur Atika, NIM 1262052111048 dari kelas BGMI 4B. Mata kuliah pembelajaran SKI yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Kita klik tombol kembali, kemudian kita ke kompetensi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama menerima bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, menjalankan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Yang ketiga, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir yaitu mengorganisasikan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Kemudian ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama, menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. 2. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Yang ketiga, membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita klik kembali. Setelah kita mengetahui petunjuk, kompetensi, dan tujuan, kita langsung saja mulai ke halaman selanjutnya, yaitu di sini adalah menu, ada materi, contoh soal, evaluasi, kuis, dan rangkuman. Yang pertama kita ke materi terlebih dahulu. Di sini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Kita masuk ke materi yang pertama. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ini mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiron, naziron, da'iyan ilallah, dan sirojan muniron. Yang pertama yaitu syahidan, ini artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah. Yang kedua, mubasyiron, artinya pemberi kabar gembira. Yang ketiga, naziron, artinya pemberi peringatan. Yang keempat, ada da'iyan ilallah, ini artinya penyeru kepada agama Allah. Yang terakhir yaitu sirojan muniron, artinya cahaya yang menerangi. Materi 1 selesai, kita kembali. Kemudian materi kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Jadi Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama siddiq, artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya. Yang kedua, amanah, ini berarti terpercaya. Nabi Muhammad selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, ada tabligh, ini mengandung arti menyampaikan.
Nabi Muhammad berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah. Yang keempat, fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad ini selalu bisa mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Nabi Muhammad juga memiliki banyak sahabat yang luar biasa dalam menemani perjuangannya menegakkan agama Islam. Sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat ini dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Materi yang kedua sudah selesai, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. 1. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap semua orang, termasuk anak-anak, terutama anak yatim. Yang kedua, Nabi Muhammad ini juga memiliki rasa kasih sayang terhadap orang sakit dan janda. Ketiga, Nabi juga memiliki kasih sayang kepada orang yang pernah memusuhinya. Kedua, kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Menyayangi binatang. Nabi selalu bersikap lemah lembut terhadap binatang dan beliau melarang kita untuk bersikap kasar terhadap binatang. Yang kedua, menyayangi tumbuhan. Beliau melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Beliau juga mengajarkan kepada kita bahwa tanah yang ditempati harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara menanami lahan kosong dengan tanaman yang bermanfaat. Jadi sudah selesai, kita klik tombol kembali, kita klik lagi, kita langsung menuju contoh soalnya. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad adalah sifat sidik. Sidik artinya, kita klik C, benar. Salah ya, kita klik tombol kembali. Sidik itu artinya jujur. Kita kembali, kita langsung ke kuis ya. Bagaimana sikap kita dalam upaya meneladani sifat yang dimiliki Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? A. Bersikap sombong. B. Menebang pohon sembarangan. C. Selalu berkata jujur. D. Bermalas-malasan. Jawabannya adalah C. Selalu berkata jujur. Nah, kembali kita langsung menuju ke evaluasi. Di sini ada 3 soal evaluasi berbentuk esai. Nanti silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman mengenai pembelajaran kita pada hari ini ada 6. 1. Nabi Muhammad ini sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Yang kedua, akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad itu adalah apa yang disukai dan dibenci oleh Allah juga. 3. Nabi Muhammad tidak hanya menyayangi manusia, tetapi sayang juga terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. 4. Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah.
5. Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, menunggangi binatang secara baik, dan jika menyembelih maka disembelih secara baik. 6. Nabi Muhammad melarang kita menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Kita klik lagi kembali. Setelah kita menyelesaikan semua alur yang ada di halaman ini, kita bisa klik selesai. Nah, kita sudah menyelesaikan semua alur pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.